أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudaraku sekalian, para jamaah, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan yang baik dalam kehidupan kita, bisa melanjutkan kembali segala aktivitas ibadah dan amal soleh kita dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, bisa kembali untuk melanjutkan ibadah rutin kita, termasuk kajian kita di Masjid Mujahidin ini. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta dan suka sekali terhadap hambanya yang selalu taat kepada Allah, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan dengan sesama manusia. Bahkan Allah memuji sifat orang beriman yang memiliki akhlak yang baik di dalam menepati segala perjanjian-perjanjian. Saudara sekalian, menepati janji ini merupakan sikap utama orang-orang yang beriman. Kebalikannya saudara sekalian, ingkar janji itu merupakan sifat orang-orang munafik. Dan kita sebagai orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala haruslah berusaha untuk selalu menepati janji yang telah kita ucapkan. Di dalam Al-Quran, janji itu dikenal dengan sebuah kata al-ahdu, yang memang sering diartikan adalah janji. Walaupun demikian, makna ini sebenarnya sangat luas. Secara bahasa, al-ahdu bisa maknanya ilmu, bisa maknanya wasiat, atau al-ahdu itu bisa maknanya sumpah, bahkan waktu atau masa artinya. Jadi al-ahdu ini sesuatu yang mengikat kita semua supaya kita menunaikannya kepada yang lain. Memang pada intinya saudara sekalian, yang disebut janji adalah komitmen antara dua orang atau lebih untuk sesuatu yang disepakati bersama. Di dalam Al-Quran minimal ada 4 janji itu yang disebut al-ahdu. Pertama saudara sekalian adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan dengan ahdullah.
Di dalam surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Tepatilah janji Allah Subhanahu wa taala, tepatilah janji kalian dengan Allah apabila kalian berjanji. Yang kedua adalah janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji kepada Rasulullah SAW ini sebetulnya juga bagian janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua itu semata-mata berdasarkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-7, surat 9 ayat 7, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih illa alladhina ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kata Allah, bagaimana mungkin ada perjanjian, yaitu perjanjian damai untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasulnya, kecuali orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian, yaitu perjanjian waktu itu di Hudaybiyah dengan mereka dekat Masjidil Haram. Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah kalian terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian saudara sekalian, yang ketiga adalah janji kepada manusia. Janji pada manusia atau pada sesama manusia ini berarti ada sesuatu yang mengikat diri kita semua agar menunaikan janji itu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah janji kepada diri sendiri. Dan saudara sekalian, janji kepada diri ini adalah janji yang diambil manusia terhadap dirinya sendiri yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang diperintahkannya. Nah, kepada semua janji ini kita semua harus berusaha untuk menepatinya. Jadi segala upaya harus kita kerahkan untuk memenuhi janji itu. Karena menepati janji merupakan sikap orang-orang yang beriman, dan ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang menepatinya, dan ini juga bisa mengundang keluh kesah bagi orang yang mengingkari perjanjian. Mengingkari perjanjian ini sering disebut sekarang itu adalah prank, ya. Suka janji, suka ngeprank, suka bojuk bahasa Jawanya itu, ya. Janji, dia bicara tapi gak cocok dengan perbuatannya, suka mengingkari janji. Saudara sekalian rahmati Allah, dalam Quran ini kita diperintahkan untuk menjadi orang yang ra'un. Ra'un memelihara janji dan menepatinya. Jadi kata ra'iyah ini artinya memperhatikan sesuatu sehingga tidak rusak, supaya tidak sia-sia, juga memperbaikinya bila ada kerusakan. Saudara sekalian rahmati Allah, jadi kita memberikan perhatian yang besar sekali kepada janji, karena ini ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk menepati janji, dan tidak ada satupun yang sia-sia dalam perintah Allah, dan supaya kita meninggalkan yang suka mengingkari janji. Satupun tidak ada yang sia-sia, baik janji pada Allah, Rasulnya, atau janji terhadap sesama manusia, bahkan janji terhadap
diri sendiri, ini orang yang melaksanakan perjanjian dan suka menepatinya, pastilah memiliki kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Sebaliknya ketika kita mencerderai orang-orang suka melakukan ingkar janji, akan merasa susah di dalam hatinya, dan itu tidak bisa diingkari. Hatinya pasti tidak tenang dan suka berkeluh kesah. Saudara sekalian rahmati Allah, lalu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memang sebelum kita lahir dalam kehidupan dunia ini, semua umat manusia itu telah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara kita para jamaah tidak ada yang ingat ya, janji kita pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ingat. Waktu kita sudah dilahirkan sudah tidak ingat apa-apa. Sebelum kita dilahirkan ke dunia itu ada janji dengan Allah di alam roh, cuma kita tidak ingat sekarang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua sebagai manusia yang pernah berjanji. Itu diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya, bahwa dulu kamu telah berjanji kepada Allah. Diingatkan kembali lewat firman-Nya, yaitu Al-Quran. Sehingga kata Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu yang berhak disembah. Dan Rabb itu Allah mengatakan, bukankah aku ini pengaturmu di dalam kehidupan. Dulu kita mengatakan, qalu bala syahidna, betul ya Allah, Engkau Tuhan kami, Engkau sembahan kami, Engkau pengatur kami, kami bersaksi semuanya. Kata Allah, yang demikian itu agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami anak keturunan manusia, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap janji atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudara sekalian, janji pertama kita umat manusia kepada Allah. Kita telah berjanji menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Berjanji beribadah kepadanya saja. Berjanji tidak mensekutukannya. Dan janji pada Allah yaitu menjadikan satu-satunya Rabb, sembahan kita, dan satu-satunya pengatur hidup kita. Baik mengatur dalam tataran individu, mengatur kita dengan pedomannya tataran dalam kehidupan berkeluarga, bahkan mengatur kehidupan masyarakat, sampai mengatur tata kehidupan bernegara. Tata kelola negara ini termasuk yang disyaratkan oleh Islam untuk ditepati. Tapi manusia banyak yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sebetulnya kan tidak, manusia mengingkari. Kan saya tidak ingat lagi ya dengan perjanjian itu. Kalau sudah nggak ingat, kalau mengingkari ya nggak salah katanya. Nah, Allah diingatkan ini. Jadi kata ulama, pernyataan atau perjanjian yang dilakukan oleh seluruh manusia ini tetap terbebankan atas mereka, walaupun mereka itu tidak mengingatnya selama hidup di dunia. Dan ini, persaksian ini dilakukan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jangan sampai
Orang-orang musyrik itu beralasan, kami lengah dengan tauhid mengesahkan Allah. Kami lengah, katanya tidak ada yang mengingatkan bahwa kami harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah diingatkan, bahkan tidak ada alasan lagi karena sudah jelas bukti-bukti keesaan Allah. Adanya petunjuk lewat Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah mengetahui janji ini, sudah seharusnya kita berusaha untuk memenuhi dengan menjadikan semua gerak kehidupan kita itu untuk Allah. Apalagi disebutkan dalam Quran, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya wa mati, seluruh kehidupan dan kematian itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan merasakan kebahagiaan dunia akhirat, akan merasakan tenang di hati. Sebaliknya orang-orang yang tidak mengingat janji itu dan menggunakan kehidupannya untuk selalu bermaksiat, menentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang itu tersiksa dalam hidupnya, akan gelisah. Saudara sekalian, dan ini juga disebut sebagai perjanjian agama, ya, disebut sebagai ahduddin. Janji kita pada Allah disebut ahduddin, yaitu perjanjian agama. Karena Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 40, wa'ufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjimu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kalian semua itu harus taat dan tunduk. Maksudnya apa? Penuhi apa yang Allah perintahkan kepada kalian berupa ketaatan, dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah buat kalian berupa kemaksiatan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita semua dan akan masukkan kita ke dalam surga Jannatun Naim. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menempati janji ini terkadang janji diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian dengan Allah adalah perjanjian yang kita tidak bisa menolak, yang memang harus berlaku untuk semua manusia. Namun masing-masing diri kita bisa saja membuat janji terhadap diri pribadi. Kita mengucapkan janji itu pada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat Nabi itu melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Anas bin An-Nadhr. Ini salah seorang sahabat Nabi yang kebetulan dia tidak mengikuti perang pertama tahun 2 Hijrah. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada perang Badar, ya, pada tahun 2 Hijrah. Ini salah seorang sahabat ini tidak ikut perang Badar. Makanya satu ketika dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak sempat mengikuti perang Badar, yaitu perang pertama melawan orang-orang musyrik. Bila nanti saya mendapati kesempatan untuk ikut perang berikutnya, kalau ada perang sesudah perang Badar, pasti Allah akan melihat apa yang dapat aku lakukan. Ini janji nih, ya, ucapan janji. Maka ketika sesudah perang Badar ada terjadi perang Uhud, di mana kaum muslimin ini menderita kekalahan, ya. Perang Badar itu menang dan perang Uhud mengalami kekalahan. Lalu Anas bin An-Nadhr itu berkata, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, yaitu mereka ada yang melarikan diri waktu perang Uhud, yaitu di bulan Syawal insyaallah, ya, lari pulang ke Madinah, ya, ada disersi, ya, keluar dari barisan Islam melawan orang kafir, lari pulang ke Madinah.
dan ada yang ketika itu bermaksiat kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah di perang Uhud itu menempatkan 50 pasukan pemanah yang sekarang disebut sebagai Bukit Romat, ya, dan itu dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Jadi kalau kita ke sana akan mendapati nanti di Uhud itu di bawahnya itu ada makam Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, dia ada bukit ini, mungkin setinggi masjid ini ya, Bukit Uhud itu. Kalau kita naik itu bisa pas untuk 50 orang pemanah, ya. Kalau sebagai pembimbing itu pernah saya jelaskan tentang peristiwa peperangan Uhud di situ, ya. Tapi orang sekarang sudah bawa ponsel semua, mau dijelaskan itu mereka selfie semua, sehingga nggak jadi untuk menerangkan peristiwa perang Uhud. Jadi selfie semua, ya sudahlah, nggak mau jelaskan lewat Quran, ya. Jadi ini sahabat Nabi Anas bin An-Nadhr mengatakan, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas apa yang dilakukan oleh teman-temanku, saudaraku yang melarikan diri, dan aku berlepas diri dari mereka, dari perbuatan mereka. Ini selanjutnya Anas bin An-Nadhr, saat itu dia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'ad. Anas ini mengatakan, hai Sa'ad bin Mu'ad, marilah menuju surga. Demi Allah, aku mencium dan menemukan bau harum surga di dekat Uhud. Setelah itu dia ikut perang Uhud, saudara sekalian. Dia mati syahid, Anas bin An-Nadhr ini, sampai dia itu ditusuk 80 kali dengan pedang dan tombak. Sehingga ketika para sahabat itu yang masih hidup dalam perang Uhud itu mencari jenazah kaum muslimin yang terjadi ghuswul, yaitu Uhud, mau dimakamkan, ini tidak dikenali nama Anas bin Nadhr. Ini jenazah siapa? Karena ada 80 tusukan. Yang mengenali itu adalah yaitu saudari kandungnya, ya, saudari perempuannya kandungnya, yaitu dari jari-jarinya itu ciri-cirinya dikenal. Ini janji pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kisah heroik Anas bin An-Nadhr untuk membuktikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usahanya untuk memenuhi janji itu, dia berakhir bahagia dengan mati syahid. Kalau dulu itu mati syahid itu dicari. Orang takut membela Islam di medan pertempuran juga mati, ya. Orang berani di medan pertempuran bisa juga mati, bisa juga tidak. Alangkah indah dan baiknya kehidupan ini bila mati di dalam membela ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah merasakan nikmatnya Quran, nikmatnya ajaran Islam, bahkan yakin dengan janji ya Allah, bahkan akan masuk surga orang mati syahid itu, mereka itu menyediakan dirinya untuk mati, ya. Tidak takut karena yakin ini hidup sementara di dunia. Di akhirat adalah yang terbaik. Loh, itu belum tentu yakin orang digitukan itu. Ini bukan kehidupan kita yang terakhir, ada lagi fase yang kedua yang lebih kekal abadi bila kita ini mati syahid, ya. Hanya ish kariman, hiduplah kamu dengan kemuliaan berdasarkan syariat Allah, au mut syahidan, matilah kamu dengan mati syahid. Nah, ini memenuhi janji, ya. Sehingga Allah disebutkan dalam Quran surah Ahzab 23 ini, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah. Kata Allah, di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka itu ada yang gugur. Saudara sekalian rahmati Allah, apa pernah kita mengingkari janji pada Allah, ya? Walaupun kita tidak ada niat membuat janji, tapi apa yang kita ucapkan bisa jadi adalah sebuah janji. Yang kita ucapkan itu harus ditepati. Misalnya walaupun kita tidak ada niatan, tapi kita mengatakan
nanti kalau saya gajian, walaupun dalam hati Allah Maha mengetahui, nanti saya sedekah langsung kepada fakir miskin. Itu adalah janji pada Allah, jangan diingkari walaupun tidak diniatkan, ya. Apalagi nanti kalau saya kaya, saya akan sumbangkan harta saya untuk di jalan Allah. Itu janji, itu jangan sampai diingkari, ya. Besok kalau saya dapat bonus, saya akan sedekah kepada anak-anak yatim. Nah, ini termasuk janji. Cuma kan tidak ada yang mengawasi, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak ada yang mengingatkan ataupun menagihnya, ya. Hanya di dalam Quran ini Allah mengatakan surah At-Taubah ayat 75, "Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Surah 975. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya apa katanya? Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini Al-Quran, kata ulama, ada sebuah riwayat ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki Ansor, karena dia pernah berkata, kalau saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadaku, maka aku akan memberikan sebagian rizki itu kepada yang berhak dan aku akan bersedekah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang sangat melimpah, dia berpaling dan termasuk orang kikir. Nah, ini hati-hati saudara sekalian, ya. Apa yang kita ucapkan itu janji kita. Ini termasuk, kata ulama, janji itu termasuk dalam ajaran Islam, nazar itu, ya. Mungkin kita tidak asing lagi dengan nazar itu, ya. Nazar ini kan janji untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Kalau keburukan tidak boleh ditunaikan. Jadi janji ini khusus untuk melakukan suatu kebaikan, namanya nazar. Ini komitmen untuk melakukan upaya mendekatkan diri pada Allah. Bisa juga, kata ulama, nazar ini tindakan seorang yang mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib, karena dia berjanji menjadi wajib. Jadi nazar ini, saudara sekalian, ini semua yang kita bahas, kalau kita tepati janji pada Allah juga terhadap sesama manusia, tidak ada satupun yang sia-sia, semuanya memiliki manfaat. Ini sebuah kisah, ya. Sebuah kisah ini ada para ulama dahulu, ya, kisah ulama salaf yang soleh. Dia selalu berusaha untuk memenuhi nadarnya, ini janjinya. Bernama Abu Abdillah Al-Qalanisi. Suatu ketika dia mengadakan perjalanan dengan para kerabatnya, dengan sahabatnya, dengan menaiki sebuah perahu. Saat itu tiba-tiba angin kencang dan mengambang-ambingkan perahu yang dipakai, yang ditumpanginya itu, sehingga para penumpang itu, karena sudah oleng perahu itu, banyak berdoa yang dengan khusyuk pada Allah. Enggak ada satupun yang tidak berdoa, bahkan ada yang bernadar, ya, masing-masing bernadar. Lalu Abu Abdillah ini diam saja, sampai para sahabat dan kawannya itu mengatakan, "Ya Abu Abdillah, mengapa kamu diam saja, tidak berdoa? Kami sudah bernadar. Mungkin nadarnya kalau selamat saya akan berbuat kebaikan, saya taat beribadah pada Allah yang lebih kencang, ya, yang lebih lurus." Itu begitu. Sehingga para penumpang yang lain di antara sahabatnya ini memaksa. Akhirnya dia turut bernadar, ya. Nadarnya begini, "Demi Allah, sekiranya Allah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpaku ini, maka aku tidak akan memakan daging gajah." Apa katanya? Orang semua teriak, ya, makan daging gajah. Nadar kok, saya tidak akan makan daging gajah kalau nanti selamat.
Apa kata? Nadar apa itu ya? Nadar kok semua orang yang nggak mau makan daging gajah itu haram ya. Nah, apa katanya? Itulah yang terbetik di dalam hatiku dan Allah jalankan lesanku. Itu yang terbetik, dia nadar. Kalau aku selamat dari musibah ini ya, kapal oleng sudah mempecah itu, saya berjanji bernadar saya tidak akan makan daging gajah katanya. Ya, saudara sekalian, ini rupanya tidak lama kemudian kapal atau perahu ini sudah oleng pecah dan mereka itu berhamburan di laut lalu sampai ke tepian pantai. Ternyata di situ saudara sekalian, para penumpang ini terdampar di sebuah pantai yang sepi, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, bahkan tidak ada makanan. Ini sudah capek, kelaparan semuanya. Saudara sekalian, jadi berhari-hari ini tidak ada sesuatu yang dimakan. Maka satu ketika mereka dalam keadaan lapar dan beristirahat, rupanya ada anak gajah itu lewat. Anak gajah itu lewat itu. Akhirnya karena anak gajah itu kan masih lemah, mungkin baru lahir bisa jalan ya, gampang ditangkap. Sehingga oleh para sahabat Abu Abdillah ini ditangkap, disembelih dan dagingnya itu dimakan ya. Abu Abdillah yang duduk saja tidak ikut dalam kehebohannya itu makan daging gajah itu. Anak gajah itu mungkin masih empuk ya, dia nggak mau itu. Sampai para sahabat itu memaksa, ini kan kita darurat. Jadi kalau kita misalnya ad-daruratu tubihul mahdurat, kalau darurat sesuatu yang haram itu menjadi boleh terpaksa ketimbang mati ya. Nah, semua berusaha untuk memaksa Abu Abdillah, tapi dia tidak mau. Kenapa? Dia tidak mau membatalkan nadar atau sumpah atau janjinya. Dia tetap menolak ya. Setelah pesta memakan daging anak gajah itu, mereka kekenyangan sampai tertidur lelap. Sementara seorang ulama ini, Abu Abdillah, tidak bisa tidur karena apa? Kelaparan. Saat itulah Abu Abdillah, rupanya ada gajah lagi datang besar. Oh, rupanya itu adalah induknya itu ya. Jadi mencari-cari anaknya nggak ketemu. Jadi sahabat Abu Abdillah ini yang sudah makan anak gajah tadi itu diindus satu-satu mulutnya, bahkan dia mengetahui ini tulang-tulangnya yang sudah berserakan. Tiap orang tidur ini sudah kekenyangan, diendus, mulutnya bau daging gajah, diinjaknya mati ya. Semuanya diendus mulutnya itu, diinjaknya mati semua. Lalu Abu Abdillah yang dalam keadaan lemas tidak bisa tidur itu diindus juga mulutnya, tapi tidak berbau daging gajah. Rupanya induk gajah ini memang Allah ditakdirkan seperti itu ya. Dia memberikan isyarat, dia merendahkan diri, mengimpas-impaskan ekornya seolah-olah disuruh naik ke atas ya, dan kakinya direndahkan itu, sehingga Abu Abdillah naik di atas gajah dan dibawa pergi ya. Ini dibawa pergi ini. Akhirnya saudara sekalian, sampailah perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Dia diturunkan di sebuah tempat keramaian yang banyak manusia, dan di situ ada raja, banyak buah-buahan, banyak tumbuh-tumbuhan ya. Pagi hari orang-orang itu memberi makan dan dihadapkan ke raja. Orang itu kemudian menemukan ini Abu Abdillah. Kisah itu diceritakan kepada seorang raja, dan rombongannya katanya itu tidak selamat, mati semua. Mereka bertanya, tahukah kamu berapa jauh perjalanan yang kamu tempuh dalam semalam itu? Ini Abu Abdillah Al-Qalanisi tidak tahu katanya. Itu sejauh perjalanan 8 hari, dan gajah itu membawamu cuma dalam semalam karena dalam keadaan lapar. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat seperti itu.
Jadi saudara sekalian, sedikit pun jangan sampai mengingkari janji. Pasti itu ada manfaatnya dalam kehidupan kita dunia, lebih dalam kehidupan akhirat kelak ya. Apalagi kita taat syariatnya, itu adalah perjanjian semuanya. Dan jangan sampai kita menjadi pemimpin namanya Frankie yang suka ngeprank ya. Suka ngomong itu nggak cocok dengan perbuatannya ya, suka ingkar janji. Itu golongan orang-orang munafik ya. Mudah-mudahan inilah perjanjian kita dengan Allah, dengan sama manusia, bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.